Cara ini dipakai aja dulu sendiri. For the time being, I will use it for my household purpose, and the next productions will be put on every side of my chicken coop to reduce the odors. I will apply ecoenzyme with my 9th grade student for lesson topic soil and environment. In daily activity, I will use it for fertilizer and clean the house. Biita and Ibu Nur Hasana are the two of 30 participants who joined ecoenzyme workshop that have revealed what they will do with ecoenzyme in future. Before I go further, let me show you where we're from. It is the capture from Google Earth. We are from a district in North Sumatra Province, Indonesia, Medan Marelan, or commonly called Marelan City. It is one of the most populated area and surrounded by 3 vital areas. Paluh Nibung, a dumping site for Medan City, is only 20 kilometers away from our residence, while Belawan Haba is only 12 kilometers and Medan Industrial Area is about 15 kilometers. Those environments contributed to pollutions. The domestic effects are including to these in our homes are very easy to steal fast. Flies and mosquitoes were just everywhere. Groundwater for daily necessity become to stink. Masker on ya. Because of these environment conditions, I built a dialogue with women leaders in Marelan City to bring awareness and to do a small movement in conserving domestic environment. With 2021 Global Teacher Grant, I invited 30 women in my residence to directly contribute to domestic environment conservation. So, what is ecoenzyme? Ecoenzyme is a fermentation product that was initially founded by a researcher from Thailand, Dr. Phon Phan Phong, and widely spread by Dr. On from Malaysia. It has widely proven that ecoenzyme is effective to reduce domestic waste because the materials to make it is fruit and vegetable waste. Besides, it is very easy to make and to use it. The fermentations will approximately take 3 months in a tropical country like Indonesia. So, this workshop at least spent 3 months of 4 days training. Kemudian saya juga alumni iLab International Leadership Education Program di Arizona State University Amerika tahun 2016. Jadi setiap tahun itu alumni mereka membuat kegiatan teacher exchange. Jadi setiap tahun itu ada 5 guru yang diberi kegiatan selama setengah tahun kurang lebih. At the first day, the 30 women were practicing in making ecoenzyme with provided kit. Every kit consists of pail, scissors, scale, marker, bamboo filter, funnel, clear pipe, and 1 kilogram molasses. We were applying the method, conventional and distillations method. Nah kalau ini Bu, nanti dibuat saya punya sampah misalnya 3 orang, hitungnya itu kan sepertiga dikali berapa orang. The conventional method utilized pail to ferment the organic traces before stored to the warehouse of TK Al-Kindi. Meanwhile, distillations method utilized reusable plastic bottle that they broke from their homes. In these occasions, mothers, housewives, teachers, farmers, and even retired ladies were collecting fruit waste from many sources. Kak, gimana nih kan di dapat? Oke, saya makan. Ada konsaminan. Bakteri yang dari luar masuk merusak lingkungan ekoenzim. Kan gini, jadi potong nggak dipotong lagi. Nggak udah sih. Then they scaled the waste
and the molasses to obtain the ratio 3:1:10 for trace, molasses, and water. After gotten the desired weight, they poured them in pail and bottle to be stored before harvested after 3 months. Sebulan sekali aja Bu. Gini doang sebulan. Nanti sebulan kemudian paling dibuka-buka dirapatkan dulu. Akhirnya itulah ekoenzim. Itu bisa kita pakai untuk kegiatan hari-hari. Dibolomin. Mari kita bolomin. Mari kita bolomin. Jangan sampai nyentuh permukaan. Nanti airnya pindah, cairannya pindah kemari. Kenapa? Karena tekanannya lebih tinggi yang molase, lebih tinggi yang ekoenzim daripada air biasa. Dia kalau Nggak sampai tersentuh, satu garis gini lewat sedikit aja. maka bisa pindah airnya. Rapat Bu, rapat dan harus dipakai lakban lagi biar nggak ada udaranya. Siap semua kita ya, yang untuk tahun udah selesai. Nanti bulan Februari akhir kita akan periksa lagi apakah ekoenzimnya itu berhasil atau tidak. Indikatornya tadi adalah aromanya itu seperti asam jeruk ya, segar, fresh. Kalau aromanya busuk seperti air parit berarti gagal. At second and third day, the ladies joined open discussions about the importance, the evidence, and the power of ekoenzim for domestic environment management. Also, we talk about women's role as heart of domestic living and dig deep the awareness about environmental changes that mainly caused by people activities. It might be using chemical substances for agriculture and daily usage for households, pollutions from factories, and ineffective waste management that finally responsible for floods in certain areas, insects breeding, smell at some nights, and other uncomfortable living environment. Ya, seperti Bapak tadi, dia tidur di atas dipan yang di bawahnya ekoenzim, bisa aroma rokoknya itu hilang gitu ya, karena dia itu membersihkan. We also talk about how to use the ekoenzim for domestic purpose to diminish released chemical substances such as washing dishes and clothes, rinse vegetable and fruits, floor disinfectant, health therapy, and other things for daily. The fourth day training was the harvest day. Its participants took their pail from the warehouse and filtered it to get the pure liquid of ekoenzim to deposit it into reusable plastic bottle, while the rest of it was usable for organic fertilizer. In these clips, there was a participant who unfortunately injured while cooking, and she applied the mame jelly, said product of ekoenzim, to cure the wound. In the next 2 days, she reported that the wound had been recovered with the presence of new skin disease.
In the last training, we'll conclude the activity with reflections that all participants revealed their future plan in using and reproducing ecoenzyme. Akan mengajak keluarga terdekat untuk menjadi pegiat ekoenzim juga, kemudian mengajak siswa-siswa dan aktivis lingkungan hidup yang di sekolah kayak anak pramuka sama anak-anak pecinta alam, mungkin akan melibatkan mereka juga. Pertama sekali saya terkejut ya, ternyata sampah itu bukan hanya sekedar dibuang ke tanah jadi kompos, tapi ternyata bisa didaur ulang. Karena setahu saya yang daur ulang itu hanya sampah anorganik, tapi sampah organik ternyata bisa didaur ulang. Kemudian manfaatnya juga luar biasa, karena mengenai pembuatan ekoenzim ini yang pertama sangat murah, sangat gampang, terutama di lingkungan saya. Ketika Bu Eka bilang sampah buah itu, saya langsung terpikir di saya itu adalah tentang para pembuat rujak yang jual rujak sama yang jual jus buah. Sangat booming sekitar sini, jadi sampahnya pasti banyak. Jadi alangkah sayangnya kalau sampah-sampah dari para penjual rujak dan jus buah itu sekitar sini dibuang begitu saja, karena mereka nggak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Jadi rencana saya ke depan, saya berencana untuk diri sendiri dulu, keluarga saya, keluarga inti saya, untuk membuat ekoenzim yang mungkin lebih banyak lagi di pekarangan rumah, karena bahan yang didapat itu mudah dan murah, kemudian manfaatnya juga banyak. Nanti tidak menutup kemungkinan saya akan mensosialisasikan kepada orang-orang sekitar, tetangga, atau mungkin keluarga-keluarga sekitar saya untuk sama-sama membuat, melestarikan bumi juga melalui ekoenzim. Hal yang paling ingin saya terapkan itu, terutama di lingkungan rumah saya, itu mengenai penyegaran udara. Karena apa? Banyaknya sampah yang menumpuk, banyaknya orang yang sudah merokok. Terus di samping rumah saya itu ada saudara saya yang dia tuh buka usaha peternakan, dari peternakan ikan, peternakan bebek, yang saya sendiri tidak nyaman dengan lingkungan itu. Walaupun memang dia cuma di sekitar karangan rumah dia, tapi ternyata imbasnya itu kemana-mana. Nah, ikut pelatihan ekoenzim sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan, salah satunya mengurangi sampah ya. Sebagai ibu rumah tangga tentu saja kita memiliki banyak sampah di rumah, dan salah satu untuk mengantisipasi banyaknya sampah itu dengan menggunakan atau mengolah sampah menjadi ekoenzim. Tentu saja dengan mengikuti ekoenzim ini saya mendapatkan banyak manfaat ya, diantaranya cairan ekoenzim yang ramah lingkungan itu bisa saya gunakan untuk keperluan rumah tangga ya, seperti mengepel atau mengharumkan ruangan yang berbau ya. Tapi jauh dari itu semua, yang paling ingin saya lakukan ke depan adalah bagaimana memahamkan orang lain ya di sekitar kita, terutama lingkungan kecil keluarga saya, bahwa sampah tidak selalunya menakutkan ya atau menjijikkan ya, tapi sampah juga bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Dan tentu saja dari pelatihan ini, dari ilmu-ilmu yang sudah didapat selama 4 pekan, 4 kali pertemuan dan selama 4 bulan sampai masa panen, Akhirnya nanti akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari ya, seperti untuk penyiraman tanaman, kemudian untuk mungkin body treatment ya. Kemudian kalau habis nanti akan dicoba dibuat lagi ya. Kemudian ada rencana menyampaikan ke banyak orang gitu, ke masyarakat mungkin tentang ekoenzim ini. Untuk tindak lanjut selanjutnya, saya akan menginformasikan ke keluarga saya serta orang-orang sekitar bahwasanya ekoenzim ini. Rencana tindak lanjutnya, pertama masih sendirilah di rumah sendiri, buat lagi untuk lebih banyak lagi digunakan untuk di rumah, terutama untuk saya kan suka nanam pohon cabai, untuk menyiram pohon cabai, kemudian untuk kegiatan rumah lah, cuci piring, membersihkan kamar mandi, Penggunaan untuk pribadi, mungkin seperti mencuci piring, mencuci pakaian ataupun yang lain halnya.
terus untuk pupuk, kan, menyerap tanaman juga, dan endingnya mungkin kalaulah sudah merasakan manfaat dari ekoenzim itu, mungkin saya bakal membuat lagi dan mungkin bakal mengajak orang-orang untuk setidaknya belajar tentang ekoenzim yang saya ketahui. Membuat sendiri atau membuat bersama yang di rumah, keluarga di rumah dulu baru ke yang lain. Itu Ulan pengen diaplikasikan lewat melalui terlebih dahulu di lingkungan rumah, dimulai dari kamar mandi, bersih-bersih lantai, dan untuk cuci piring gitu. Caranya yaitu sabunnya itu dikolaborasi dengan ekoenzim itu. Aplikasikan untuk misalnya cuci piring ataupun campuran ke pembersih lantai atau pembersih kamar mandi atau bisa untuk ini untuk flek-flek. Iya. Yang paling penting itu mengajak keluarga dulu ya, untuk mengenali ekoenzim dengan keluarga ya. Mengajak keluarga terdekat untuk menggunakan ekoenzim dan juga melestarikan. Saya akan mengaplikasikan ekoenzim untuk berbagai kebutuhan di rumah seperti pembersihan rumah, penjernihan air, memupuk tanam-tanaman. Kebetulan di samping rumah saya itu ada halaman, saya pergunakan untuk menanam apotek hidup seperti herba-herba, daun kunyit, daun pandan. Mungkin nanti saya aplikasikan ke situ dan mungkin mengajak beberapa teman sekitar rumah untuk lebih peduli dengan ekoenzim. Saya berencana ingin membuat ekoenzim di rumah karena saya pengangguran. Karena ekoenzim ini banyak manfaatnya, terutama untuk kebutuhan rumah tangga, untuk mengepel, yang pembersihan kamar mandi. Selanjutnya saya akan ajak keluarga saya untuk membuat ekoenzim untuk bisa untuk menjadi fokus sama pengharum ruangan. Penyegar ruangan. Untuk kegiatan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci buah dan sayur, untuk pembersihan udara. Tahu ilmu ekoenzim, saya ingin menerapkannya untuk di rumah saya dulu sendiri. Setelah lebih tahu lagi ilmunya, udah lebih mahir, saya akan ngajak teman-teman untuk buat kelompok ekoenzim agar kegiatan ekoenzim ini bisa lebih meluas sehingga kita bisa melestarikan lingkungan kita agar lingkungan kita lebih baik, tidak penuh dengan sampah. Saya ingin mengaplikasinya kepada keluarga saya dan santri-santri agar mereka ikut membuat ekoenzim yang banyak sekali manfaatnya. Ilmu ini akan saya bagikan sama saudara-saudara saya nanti dan mudah-mudahan mereka bisa mau belajar. Dan saya rencana akan mengaplikasikan sampah ekoenzim ini untuk membuat keperluan rumah tangga seperti pencuci piring, cairan pencuci piring, body treatment, pembasmi hama, dan penyegar ruangan. Nah, setelah kegiatan ini mungkin saya akan mempraktikkan di rumah untuk diri saya sendiri, keluarga saya. Karena manfaatnya yang juga yang sangat banyak untuk keperluan rumah tangga, untuk penyegar ruangan. Di lingkungan saya itu mungkin tetap banyak yang masih merokok. Jadi saya ingin mensterilkan udara dengan membuat ekoenzim.